Setiap makhluk hidup pasti menghasilkan suatu produk buangan. Entah itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan pasti menghasilkan suatu produk buangan. Untuk produk buangan yang dihasilkan oleh manusia, salah satu contohnya adalah sampah. Untuk produk buangan yang dihasilkan oleh hewan, salah satu contohnya adalah kotoran. Untuk produk buangan yang dihasilkan oleh tumbuhan, salah satu contohnya adalah oksigen. Tapi pada kali ini kita akan berfokus pada produk buangan yang dihasilkan oleh manusia, yaitu sampah. Definisi sampah menurut KBBI adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya, atau kotoran seperti daun dan kertas. Sampah juga memiliki arti yang kedua, yaitu hina. Tapi pada kali ini kita akan berfokus pada arti sampah yang pertama, yaitu barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Secara umum, sampah yang dihasilkan oleh manusia dapat dibagi menjadi dua jenis menurut asalnya. Yang pertama adalah sampah organik, yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan organik atau bahan dari benda hidup. Contoh dari sampah organik sendiri adalah sisa-sisa makanan. Yang jenis yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini merupakan sampah yang dihasilkan dari benda-benda yang tidak hidup atau benda-benda yang anorganik. Contoh dari sampah ini adalah plastik dan kertas. Salah satu sampah yang paling banyak dihasilkan manusia adalah sampah plastik. Plastik sendiri merupakan salah satu bahan yang paling banyak digunakan di dalam kehidupan manusia. Plastik digunakan dalam berbagai bentuk dan cara, sehingga dapat dibilang plastik sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Barang-barang yang dibuat menggunakan plastik contohnya adalah kantong plastik, botol plastik, ataupun bungkus makanan. Tentu barang-barang yang terbuat dari plastik ini sangat membantu kita dalam kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, sangat memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ketika barang-barang ini sudah kita tidak gunakan lagi, sudah kita buang, barang-barang ini akan menjadi sampah plastik. Contoh-contoh dari sampah plastik adalah kantong plastik bekas, bungkusan makanan bekas yang terbuat dari plastik tentunya, dan juga bungkusan barang kiriman. Ya, kegiatan sesimpel membeli barang online tentunya juga menghasilkan sampah plastik melalui plastik pembungkusnya. Plastik pembungkus dari barang yang kita dapatkan. Plastik sendiri memiliki sifat yang kuat, tahan air, dan tahan lama. Tentu sifat-sifat ini sangat membantu manusia ketika barang-barang yang terbuat dari plastik ini masih digunakan. Tetapi ketika barang-barang yang terbuat dari plastik ini sudah dibuang, sifat-sifat ini membuat plastik menjadi sulit untuk terurai secara alami. Sehingga diperlukan waktu yang sangat lama untuk plastik dapat terurai secara alami. Berikut adalah beberapa contoh sampah plastik dengan waktu penguraiannya secara alami. Yang pertama, kantong plastik memerlukan kira-kira 10-20 tahun, botol plastik memerlukan kira-kira 50-80 tahun, dan sedotan plastik memerlukan sekitar 20 tahun. Dan juga berbagai jenis sampah plastik lainnya yang tentunya memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami. Lalu, bagaimana dengan sampah plastik yang ada saat ini? Tentunya secara umum sampah plastik yang ada saat ini dibuang melalui tempat pembuangan akhir seperti yang digambar ini. Gambar ini merupakan TPA Bantar Gebang atau tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Fasilitas daur ulang yang ada di Indonesia masih sangat kurang, jadi sebagian besar sampah yang dihasilkan masyarakat Indonesia masih dibuang dalam TPA seperti ini. Tentu sampah yang ada sekarang di TPA tersebut sudah sangat banyak, dan memang sampah yang ada di TPA tersebut segala jenis sampah, tapi dapat kita lihat sendiri dari gambar ini bahwa sebagian besar sampah itu merupakan sampah plastik. Nah, dan tumpukan sampah-sampah ini juga tentunya mempengaruhi kehidupan
dari masyarakat yang tinggal di sekitar TPA tersebut. Sebagian besar sampah dari Jakarta dibuang di dalam TPA ini, yaitu TPA Bantar Gebang. Lalu bagaimana ya kita sebagai manusia untuk mengurangi dampak dari sampah plastik terhadap lingkungan kita ini, mengurangi dampak dari sampah plastik terhadap bumi kita? Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Pada kali ini saya akan sedikit membagikan bagaimana cara keluarga kami mengelola sampah plastik yang dihasilkan oleh keluarga kami, yaitu melalui cara menggunakan kembali, yaitu melalui cara reuse. Jadi untuk pada kali ini kita akan berfokus pada bagaimana cara menggunakan kembali barang-barang plastik yang ada di rumah untuk bisa mengurangi sampah plastik yang dihasilkan oleh keluarga kami. Untuk setiap kantong plastik yang kami dapatkan, entah itu dari membeli makanan atau dari berbelanja atau dari kegiatan lain, plastiknya akan kami selalu kumpulkan dan kami pisah-pisahkan berdasarkan kualitas plastik seperti ketebalan maupun transparansi. Nah, untuk plastik tipis kami akan selalu mengumpulkan kembali dan kami gunakan sebagai plastik untuk menampung sampah-sampah lainnya. Jadi setiap plastik yang ada di rumah ini minimal digunakan 2 kali. Juga untuk plastik yang tebal atau plastik yang memiliki kualitas lebih baik akan digunakan untuk menampung barang-barang lainnya. Untuk wadah bekas makanan yang terbuat dari plastik, kami juga selalu berusaha untuk memisah-misahkannya berdasarkan kualitas plastik, ketebalan plastik, dan juga kondisi dari wadah makanan tersebut. Untuk wadah makanan yang bentuknya seperti ini, yang plastiknya agak tipis tapi kondisinya masih baik, bentuk wadah makanannya masih baik, kami cuci lalu kami pergunakan sekali lagi. Jadi untuk wadah makanan ini masih bisa kami gunakan hanya sekali lagi sebelum kami buang. Ini juga merupakan salah satu upaya dari keluarga kami untuk mengurangi sampah yang dihasilkan oleh keluarga kami. Ini merupakan wadah bekas makanan yang terbuat dari plastik dengan kualitas plastik yang cukup baik, plastiknya cukup tebal, dan juga kondisinya masih baik. Untuk wadah yang jenisnya seperti ini, keluarga kami akan gunakan berulang-ulang sampai terjadi adanya kerusakan di wadah tersebut. Jika sudah terjadi kerusakan, baru akan kami buang. Jenis wadah plastik yang seperti ini sangat membantu keluarga kami untuk mengurangi sampah plastik yang dihasilkan.